Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, disangka alim, orang ini justru disebut paling zalim menurut Al-Quran. Al-Quran telah menjadi petunjuk bagi siapa saja umat Islam yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat pembeda sifat orang Muslim dan sifat orang kafir. Selain itu diberitahu juga manakah orang yang baik di sisi Allah dan mana pula orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling sempurna dan bisa dikatakan sangat berkelas. Hal ini pula terdapat dalam surah Al-An'am ayat 93 di mana Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada?" Penggunaan kata lebih zalim mengandung makna sindiran bahwa orang di dalam ayat tersebut memiliki sifat paling zalim. Dan benar saja bahwa ada dua ciri manusia yang disebut oleh Allah sebagai orang yang paling zalim. Akan tetapi ternyata keduanya justru terlihat alim dalam pandangan kaumnya, bahkan dimuliakan. Siapa sajakah keduanya tersebut? Satu, orang yang berdusta atas nama Allah. Kelanjutan ayat tersebut yaitu, ialah orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau berkata telah diwahyukan kepadaku. Secara khusus ayat tersebut ditujukan kepada nabi palsu pada zaman Rasulullah, yakni Musailimah al-Kazab. Akan tetapi ayat tersebut pula secara umum ditujukan pula kepada orang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah, seperti Ahmad Musaddiq ataupun Mirza Ghulam Ahmad. Padahal tidak ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dan memang tidak ada wahyu terhadap orang-orang tersebut dari Allah. 2. Orang yang mengaku menyamai nabi. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan bahwa ciri yang kedua adalah orang yang mengatakan saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Menurut Ibnu Katsir, tafsir ayat tersebut ialah orang yang mengaku bahwa dirinya mampu menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan perkataan yang diada-adakan. Ciri orang ini pula memiliki sifat seperti surah Al-Anfal ayat 31 yang berbunyi, "Jika kami menghendaki, niscaya kami mampu membacakan yang seperti ini atau Al-Quran." Memang sekilas orang-orang tersebut terlihat alim, pandai dan cerdas karena mampu membuat bacaan yang sama hebatnya seperti Al-Quran, atau mengaku sebagai seorang nabi yang memiliki mukjizat. Padahal mereka sebenarnya adalah orang yang paling bodoh dikarenakan tidak mampu menggunakan akal logika yang Allah berikan kepadanya. Sahabat yang beriman, semoga Allah senantiasa meneguhkan keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia. Bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika syakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu syakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, yang dimaksud, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan setan di waktu maut." Dalam menggoda manusia, iblis tidak memandang waktu dan tempat di mana manusia itu berada. Dimanapun kita berada, setan akan selalu berusaha untuk selalu menjerumuskan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitana innahu lakum aduwwum mubin." Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Selama manusia hidup di dunia ini, iblis selalu dengan berbagai cara untuk menggodanya.
Bahkan pada saat sakaratul maut, iblis akan datang untuk terakhir kalinya menggoda manusia. Setidaknya ada 7 cara iblis mengganggu manusia pada sakaratul maut. 1. Iblis akan menggoda manusia yang pada saat hidupnya rakus dan tamak. Maka iblis akan menggodanya dengan menyerupai berbagai macam perhiasan. Terkadang iblis akan mengganggu manusia dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Apabila manusia itu meninggal dalam keadaan terpengaruh dengan godaan iblis tersebut, maka meninggalnya dalam keadaan fasik dan munafik. 2. Iblis akan mengganggu manusia dengan menyerupai binatang yang ditakuti. Iblis akan mengubah dirinya menjadi binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang sakaratul maut. Apabila orang yang sakaratul maut itu melihat binatang tersebut, maka orang tersebut akan berteriak dan melompat karena ketakutan. Pada saat itu pula terpisah roh dari badannya, maka mati dalam keadaan ini adalah mati dalam keadaan fasik dan munafik. 3. Iblis akan menggoda manusia dengan cara menyerupai binatang yang disukai manusia yang sedang sakaratul maut. Jika orang yang akan meninggal itu menyukai hewan peliharaannya, iblis itu akan menyerupai binatang tersebut. Jika tangan orang yang sedang sakaratul maut tersebut meraba kepada binatang itu dan kemudian ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iblis akan datang dengan rupa orang yang paling dibenci oleh orang tersebut. Maka orang yang akan sakaratul maut itu akan timbul rasa kebencian kepada orang yang dilihatnya itu dan berusaha membunuhnya. Dengan begitu timbullah rasa dendam di dalam hatinya dan akan lalai dan lupa kepada Allah, dan kemudian nerakalah tempatnya. 5. Iblis akan datang dengan menyerupai orang terdekatnya, contohnya orang tuanya, istri dan anak-anaknya yang membawakan minuman dan makanan. Orang yang sedang sakaratul maut itu kebetulan sedang dalam keadaan haus dan lapar. Lalu ia mengambil makanan dan minuman yang dibawa orang terdekatnya itu, yang tak lain adalah jelmaan iblis. Jika pada saat itu ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan kafir. 6. Iblis datang menyerupai ulama yang dikagumi, kemudian ia berkata, "Wahai muridku, sudah lama kami menunggumu, rupanya sedang sakit di sini. Oleh sebab itu kami membawakan padamu obat dan tabib." Lalu diminumlah obat itu oleh orang yang sakaratul maut dan hilanglah rasa sakitnya. Setelah itu iblis berkata, "Tunggu, sebentar lagi dinding tirai akan terbuka untukmu. Dan ketika tirai dibuka, maka akan terlihat sesuatu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi." Dan iblis berkata, "Itulah zat Allah yang patut kita sembah." Dan orang tersebut berkata, "Wahai guruku, bukanlah ini benda yang sangat besar, tapi benda ini memiliki 6 sudut, yaitu kiri dan kanan, serta depan dan belakang. Sekarang apakah benda ini yang patut aku sembah?" Di dalam keraguan dan kekagumannya itu, maka datanglah malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, dan selanjutnya meninggallah orang tersebut dalam keadaan kafir. 7. Iblis akan datang dengan terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terdiri dari 73 golongan dan hanya 1 golongan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dengan 72 barisannya ini akan mengganggu dengan berbagai cara. Oleh karena itulah kita hendaknya mengajarkan atau menuntun orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, demi menyelamatkan orang yang kita sayangi dalam menghadapi syakaratul maut agar terhindar dari gangguan iblis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan,
Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang beriman, itulah cara iblis menggoda kita di saat kita syakaratul maut. Semoga Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.